Ini aman nggak uji coba ini dok? Karena gini loh, ini kan banyak banget pertanyaan dan banyak banget kritikan yang masuk kepada pemerintah bahwa apakah uji coba ini aman untuk rakyat Indonesia atau berbahaya? Kalau gue jadi pemimpin negara ini ya gue mau pasang badan gue duluan yang mau vaksin, mau uji coba vaksinnya. Kalau Iya. gue jadi Pak Jokowi, gue bilang saya dulu yang pasang badan untuk rakyat Indonesia, saya duluan yang vaksin Uji tes. klinisnya ini dimulai bulan Agustus. Jadi sekarang lagi rekrutmen nih bro. Kalau ada yang mau, yang minat untuk jadi relawan, volunteer untuk percobaan fase 3 ini, boleh. Boleh nanti ngomong-ngomong ke saya ya. Nanti saya kasih kontaknya tuh Bio Farma. Oh Mau nggak gitu. bro? Ada brosurnya saya. Mereka lagi rekrutmen nih. Iya, volunteer. Dokter Christoforus, ahli vaksin kita luar biasa dokter. Lagi di mana dok? Waduh, Bang Vasco nih. Lagi di jalan ini. Di jalan. Kebetulan lagi jalan menuju klinik. Oh iya 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 iya. Dok, Iya. ini lagi di jalan kok pakai pakai masker. Nah, iya dong. Ini kan kebetulan juga menumpang di fasilitas transportasi online. Oh, iya gitu ya. Aturannya memang iya diwajibkan pakai masker kan gitu. Demi kenyamanan bersama kayak gitu. Cuma karena aturan Kalau aja mobil gitu. pribadi mah enggak. Dokter, dok, gue mau nanya nih dok. Ini konon katanya, katanya vaksin untuk virus corona itu sudah ada dan sudah diproduksi. Ini menarik nih, gue mesti tanya sama ahlinya kan pasti kan. Terus tolong dijawab dok. Bukan udah ada, udah disiapkan, sedang peneliti tahap akhir. Ini orang semua heboh aja, sudah ada. Ya, monggo, gimana? Jadi gimana ceritanya dok? Ini katanya Bio Farma sudah mau memproduksi itu katanya kan, BUMN kita loh. Apa betul? Ya, ya betul dan tidak. Ya, akhirnya betulnya itu betul bahwa kita sudah merencanakan, tapi kalau apakah sudah produksi ya belum. Jadi kita baru menerima kemarin tanggal 19, 20 Juli ini ada dari China ya, produsen namanya Sinovac. Sinovac ini salah satu dari 4 ya yang vaksin corona yang sudah masuk uji klinis fase terakhir atau fase 3. Oke. Jadi dari 150-an penelitian vaksin corona yang sudah ada di dunia, dilakukan di dunia, itu udah ada berapa puluh yang fase 1, fase 2, dan ada 4 yang masuk di fase 3 saat ini, yaitu fase tahap akhir sebelum di launching. Nah, dari 4 itu salah satunya dari perusahaan namanya Sinovac di China. Cina, ini perusahaan Cina ini? Iya, perusahaan China tapi private. Ada satu lagi perusahaan Cina yang juga masuk fase 3 yaitu Sinopharm lain ya. Oke. Nah, tapi yang ini itu BUMN, yang ini yang private. Oke. Nah, jadi dari perusahaan China ini mereka masuk ke fase 3 lalu mau meneliti fase 3-nya ini selain di China juga di Brazil sama di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia itu kerjasamanya dengan Bio Farma ini. Oke. Nah, jadi ini baru mau penelitian tahap akhir di Indonesia nih. Oh, baru mau penelitian tahap akhir. Jadi kalau untuk Cina sendiri dia sudah ada 2 perusahaan swasta yang perusahaan di Cina udah ada banyak yang kerjain. Tapi yang masuk ke fase 3 atau tahap akhir penelitian itu 2 dari beberapa perusahaan yang ada di Cina. 2. Satu BUMN, satu private. Itu satu Sinopharm, satu Sinovac. Nah, yang mau kerja sama dengan kita? Sinovac. Berarti bukan BUMN-nya Cina, tapi swastanya Cina. Bukan, swasta ya. Oke. Nah, kalau fase itu gimana dok? Bisa dokter jelaskan nggak? Fase 1 itu apa? Fase 2 itu apa? Fase 3 itu apa? Jadi yang paling pertama itu kan uji coba di hewan dulu, namanya preklinik. Ya, waktu preklinik ini kalau dilihat ternyata aman dan cukup bagus, baru masuk ke fase 1. Fase 1 ini hanya beberapa orang saja, belum banyak. Berapa orang? Ya, paling banyak.
Oke. Ya puluhan lah, 10-20 orang itu mungkin bisa. Ya mungkin lebih sedikit, tergantung obat ataupun vaksinnya lah. Ya. Ya tapi ini baru puluhan, hanya untuk uji di manusia oke nggak nih, aman nggak nih, dosis kira-kira gimana gitu ya. Ini baru nyoba melihat. Kalau ini aman waktu fase 1, maka mulai dilihat bagus nggak nih, efektif nggak nih, nanti masuk ke fase 2. Ya. Fase 2 biasanya mulai banyak, puluhan sampai ratusan orang. Puluhannya puluhan gede lah ya gitu. Nah di situ nanti dilihat tuh kira-kira dosisnya gimana, lalu efektivitasnya seberapa. Ya hampir sama tapi di extend aja dari fase 1. Nanti kalau dari fase 2 ini udah bagus, terbukti oke, barulah boleh masuk fase 3 yang luas, bisa ribuan orang, bahkan bisa puluhan ribu orang. Nah di sini ini ditetapkan ini benar-benar untuk rekomendasi nanti setelah di launching ini dikasihnya berapa kali, di dosis berapa, di umur berapa, yang aman dan sebagainya, yang bermanfaat paling tinggi, paling bagus. Nah itulah fase 3 ini yang jadi dasar untuk pengeluaran rekomendasi dan label dari obat atau vaksin itu. Gitu. Jadi kalau misalnya itu fase 3-nya itu udah tetapkan untuk umur sekian sampai sekian dan ini dan itu, ya itu nanti begitu dijual labelnya seperti itu, hasil penelitian itu dikeluarkan semua. Oh, jadi kalau setelah lolos fase 1 itu tandanya sudah aman untuk manusia gitu. Ya. Tapi aman, efektivitasnya baru diuji dari puluhan sampel baru ya? Ya, baru sedikit. Oke, di fase 2 berarti tinggal parameter ujinya. Berarti perbedaan fase 1, 2, dan 3 ini hanya parameter uji sampelnya aja, jumlah sampel berarti? Iya, jumlah sampel terutama, parameter jumlah sampel. Terutama yang mencolok sih jumlah sampel, karena kan makin banyak sampelnya, kalau ada efek-efek yang jarang muncul, itu makin terlihat gitu. Baru muncul ketika efek-efek itu baru muncul ketika banyak. Jadi misalnya efek bisa bikin demam misalnya, ya demam itu cuman 1%, ya kalau 1%, kalau itu sampelnya baru 50 kan 0,5 kan setengah orang, belum tentu muncul kan. Tapi kalau udah katakan 500 orang, jadi ada 5 orang gitu kan, jadi terlihat gitu, ada reaksi yang ini gitu. Tapi kalau yang sekarang mau akan diuji cobakan di Indonesia ini, berarti di fase 3 berarti dok ya? Fase 3, betul. Fase 3, jadi fase 1 dan 2-nya diuji cobanya sama orang Cina dong, bukan sama orang Indonesia? Iya, waktu itu udah dikerjain di China. Betul. Oke, ini aman nggak uji coba ini dok? Karena gini loh, ini kan banyak banget pertanyaan dan banyak banget kritikan yang masuk kepada pemerintah, bahwa apakah uji coba ini aman untuk rakyat Indonesia atau berbahaya? Kalau gue jadi pemimpin negara ini ya gue mau pasang badan, gue duluan yang mau vaksin, mau uji coba vaksin ya. Kalau gue jadi Pak Jokowi, gue bilang saya dulu yang pasang badan untuk rakyat Indonesia, saya duluan yang vaksin tes untuk dicoba. Gimana dokter, gimana? Ya, kita lihat aman nggak dok? Aman nggak dok? Seharusnya sih kalau udah lewat fase 2 itu relatif aman. Paling tidak efek samping yang besar atau yang berat biasanya sudah dicatat duluan. Kalau ada udah nggak dilanjutkan, nggak dapat approval untuk pelanjutan ke berikutnya biasanya. Biasanya ya. Jadi kebanyakan sih kalau udah fase 3 itu udah relatif aman, hanya untuk menentukan yang detail-detailnya tuh, ya untuk mendapatkan efek maksimal dan sebagainya. Usia, rekomendasi dan sebagainya. Ya, tapi ini kan juga kita sendiri masalahnya juga di Indonesia memang belum dapat gitu yang kandidat vaksin yang bisa kita produksi sendiri. Jadi ya memang paling simpel, paling cepatnya adalah dengan kerjasama seperti ini. Kerjasama seperti ini kan ibaratnya kayak kita joint venture ya, kayak orang franchise lah gitu ya. Kita nggak sanggup bikin
apa tuh namanya, ayam geprek, nggak ngerti resepnya, ya udahlah cari franchise-nya ayam geprek gitu kan. Apakah pasti cocok buat selera orang sekitar di kota kita, ya belum tentu ya, tapi ya siapa tahu kita coba dulu kan gitu ya. Oke. Kurang lebihnya gitulah. Tapi apakah orang Indonesia nggak mampu membuat vaksin sendiri, Dok? Hanya untuk memproduksi apa yang ada dari luar negeri Saya aja? kira bukan nggak mampu ya. Kita itu sebetulnya pinter-pinter, tapi sumber daya ini kan juga terbatas. Artinya kita bicara sekarang rapid test PCR aja sekarang orang heboh, ya kan? Jumlah yang diperiksa dan pasien yang membludak di rumah sakit orang heboh. Kita butuh solusi cepat. Sedangkan kita buat penelitian masih agak lama. Tapi udah ada yang neliti di Indonesia, seperti di Eijkman Institute. Ya katanya mungkin tahun depan. Tapi kan tahun depan, kalau tahun depan masuk fase 1, 2, 3, mau kapan jadinya gitu kan. Kita butuh yang cepat. Jadi ya, saya rasa pemerintah ngambil keputusan. Eijkman, kalau dokter tahu kalau lembaga Eijkman itu udah fase berapa, Dok, ujinya? Nah, saya belum lihat masuk di dalam ini ya. Belum tahap uji? Mungkin uji, maaf saya nggak tahu, takut salah omong juga saya. Tahap preklinis atau fase 1 mungkin ya. Saya belum baca. Nah, kan gini, Dok ya. Tapi saya baca Eijkman meneliti, tapi fase berapa saya kurang paham. Kalau di dunia ini yang sudah sampai ke fase 3 ada nggak, Dok? Itu 4, ada 4. Ada 4? Udah fase 3. Iya. Di mana aja, Dok? Perusahaan swasta atau BUMN luar negeri atau BUMN negara lain? Yang nomor 1 yang paling maju itu di Oxford, di Inggris. Inggris duluan? Itu ya di Inggris itu University of Oxford, ya Oxford University itu mereka dapat pendanaan dari farma besar AstraZeneca. Lalu mereka juga diinjek dana dari Amerika. Gitu. Jadi Oxford itu sudah masuk fase 3, rencananya katanya Oktober ini selesai penelitian. Oke, jadi produksi langsung. AstraZeneca sudah siap nangkep. AstraZeneca sudah menyiapkan kapasitas produksi 2 miliar per tahun, 2 miliar dosis setahun. Kenapa nggak Indonesia kerjasamanya sama Oxford aja, Dok ya? Kenapa harus sama Cina ya? Nah, itu saya belum tahu ya, tapi mungkin banyak pertimbangan strategis ekonomi politis juga. Oh iya. Karena masalah itu kan agak ini ya, agak sensitif ya. Satu hal, mereka punya kapasitas produksi itu sudah dibeli sama pemerintah Inggris. Ya, sama pemerintah Inggris dan sama Cina juga. Sorry, kok Cina, Amerika. Gitu. Jadi kalau nanti mereka produksi pertamanya sudah dikomitmenkan buat rakyat Inggris dan sebagian Amerika. Itu yang saya dapat. Oke, ya. Jadi walaupun yang di Oxford itu lebih cepat, tapi mungkin ada pola kerjasama antar politik dua negara, Cina dan Indonesia. Makanya Cina yang dipilih mungkin, walaupun itu private sektornya Cina ya, Dok ya. Ada juga di Cina tadi yang Sinopharm juga udah tahap 3. Lalu ini Sinovac tahap 3. Di Australia ada satu lagi yang meneliti. Tapi di Australia itu menelitinya vaksin BCG. Vaksin BCG diteliti ulang buat COVID bisa atau enggak. Nah, itu katanya sih mereka masuk ke tahap 3, tapi tahap 3-nya itu untuk menguji coba vaksin lain, yaitu vaksin TBC, dicoba untuk vaksin corona gitu, bisa atau enggak. Nah, itu di Australia. Oke. Ya. Nah, terus gini, Dok, bagaimana cara dokter bisa memberikan jawaban dari sisi ilmiah? Karena banyak banget keraguan yang muncul dari beberapa rakyat Indonesia nih, Dok, ya, yang apakah betul ini vaksin efektif atau tidak? Apakah betul vaksin ini bukan hanya muatan politik? Karena banyak pembicaraan yang menarik di luar sana mengenai corona ini sendiri kan, Dok. Apakah corona ini katanya hanya biological war kan? Ini kan mengerikan, Dok, itu, Dok.
dari sisi ilmiahnya bisa nggak dokter ikut menenangkan teman-teman di sini semua? Gini, kalau corona biological war, kita kayaknya udah pernah bahas ya, yang di video sebelumnya ya. Sebelumnya. Kita nggak usah bahas lagi lah ya. Nanti jadi panjang kepanjangan dan nggak relevan kan gitu. Tapi gini, mengenai vaksinnya, kan kita sekarang bahas terutama vaksinnya ya. Apakah vaksinnya ada muatan politik atau tidak? Ya nomor satu, itu bukan urusan kita ya kan. Kita juga nggak tahu. Kita rakyat tuh. Kita rakyat. Pemerintah mau bagaimana, yang penting kita berharap pemerintah mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Ya, kayak MRT Jakarta-Bandung itu kan juga ada urusan politik, ya kan? Tapi mau diapain? Yang penting kita bisa nikmatin MRT-nya kan gitu. Iya. Nah dari sisi kedokterannya maksudnya dok, Dokter Christopher sebagai ahli vaksin sendiri kan pasti memahami lebih dalam dibanding teman-teman yang lain ya dok ya. Apa yang bisa kita tangkap di sini dok? Baik, kalau dari sisi kedokterannya, pada prinsipnya sebetulnya vaksin ini kan sudah masuk ke tahap 3. Harusnya sih relatif aman. Tapi kita jangan senang dulu, karena nanti kita harus tunggu begitu masuk tahap 3, lalu habis itu diuji coba di Indonesia. Apakah hasilnya sama menggembirakannya dengan di China sendiri atau di Brasil nanti? Kalau memang hasilnya cukup menggembirakan, ya kenapa enggak? Kan kita butuh solusi. Benar nggak? Apalagi kalau ini diproduksi dalam negeri. Ya, ini kan berarti bisa ada mungkin seperti semacam kerjasama atau transfer teknologi dan sebagainya. Ya kita juga harus menganggap secara positif juga, ya kan? Nah, satu hal lagi, kalau mengenai produknya sendiri, apakah misalnya mungkin atau tidak, ya ini dari yang saya baca, dari yang saya ketahui, termasuk dari press release-nya Bio Farma sendiri gitu. Jadi mereka sendiri mengatakan bahwa kita sanggup mengerjakan ini kerjasama dengan Sinovac ini. Salah satu dasar pemilihannya adalah karena Sinovac memproduksi vaksinnya pakai teknologi yang mirip dengan teknologi yang selama ini udah kita pakai di Bio Farma. Gitu. Jadi ini membuat sesuatu yang tadinya tampak misterius menjadi lebih make sense gitu. Karena kan orang nanti berpikir, oh kenapa Sinovac, kenapa nggak Sinopharm, kenapa nggak yang Oxford dan sebagainya. Ya sejauh kita nggak punya teknologinya, itu nggak masuk akal untuk jadi solusi sementara gitu kan. Karena kan kita mau bikin vaksin sendiri, tapi kita butuh yang cepat. Nah kita butuh yang cepat ini kan berarti apa yang tersedia dan mungkin kan gitu. Ya. Nah katanya teknologinya ini sama dengan teknologi yang dipakai oleh Bio Farma untuk produksi vaksin pertussis. Vaksin pertussis ini kan vaksin yang ada dalam vaksin DPT buat anak-anak itu loh. Diphtheria, pertussis, tetanus. Nah kalau ini teknologinya sama, ya berarti harusnya relatif mudah dan cepat. Ya, dia cuma switching kapasitas produksi sama ambil bibitnya aja dari Cina untuk dikembangbiakan di sini, gitu kan? Gitu. Tapi kalau misalnya kita harus bikin pabrik baru, rasanya sih hitungan bulan kurang ya, masih agak lama itu. Gitu. Satu hal. Yang kedua, vaksin yang diproduksi sama Sinovac yang namanya CoronaVac ya. CoronaVac itu sendiri dari yang saya baca juga itu adalah vaksin mati. Vaksin mati itu artinya vaksin yang sudah diinaktivasi. Virus udah dibunuh, hanya potongan tubuh virus kayak dipenggal gitu ya. Potongan tubuh virusnya aja tuh yang dipakai menjadi yang dimasukkan ke dalam vaksinnya tersebut. Jadi tidak ada virusnya lagi di dalamnya. Nah, vaksin mati itu relatif, biasanya nggak cuma bilang relatif, biasanya jauh lebih aman daripada vaksin hidup. Yang orang suka takut itu kan vaksin bisa bikin penyakit, vaksin nanti bisa bikin gini gitu. Itu kan sebetulnya hanya relevan untuk vaksin hidup. Gitu kan. Nah, ini kan orang banyak salah kaprah. Orang di mana-mana pada bilang, wah nanti kalau saya vaksin flu apa nggak malah kena flu kan gitu. Kalau saya vaksin hepatitis apa nanti nggak kena hepatitis ya. Orang vaksin kanker serviks takut nanti malah kena kanker serviks. Ini kadang-kadang orang banyak yang bicara kan nggak pakai pemikiran lanjut, nggak pakai baca, nggak pakai cari tahu dulu, langsung hanya pendapat pribadi atau asumsi ya kan. Nah kalau vaksin hidup itu betul seperti polio. Polio itu virusnya masih hidup dilemahkan. Ya kalau orang misalnya punya penyakit kronis kayak
maaf seperti HIV gitu ya, ya AIDS gitu. Nah mungkin dia nggak punya daya tahan tubuh, virusnya bisa bereaksi di tubuh dia. Nah, makanya kalau vaksin hidup harus dalam kondisi sehat. Tapi kalau vaksin mati nggak masalah, virusnya nggak ada, ibarat teroris udah dipenggal, bisa nyerang nggak? Nggak bisa nyerang. Jadi harusnya nggak ada masalah. Gitu. Ini vaksin mati, rencananya pemberiannya 2 kali, jedanya 2 minggu, lalu 2 minggu kemudian udah ada antibodi. Kalau dari yang saya baca demikian. Jadi 1 bulan setelah penyuntikan pertama, harusnya kita udah relatif kebal. Pertanyaan berikutnya adalah kebalnya berapa lama? Nah, ini pertanyaan yang saya belum bisa jawab itu. Oh, ada jangka waktunya juga ya, Dok ya? Kebalnya berapa lama itu ada juga ya? Kalau mau nanya itu saya udah kasih pertanyaannya duluan, belum. Oh jadi tahu nanti mau nanya kan? Saya bilang saya tanya dulu. Iya. Ada jawabannya. Kenapa? Karena itu juga salah satu fungsi dan peranannya nanti penelitian mereka dari fase 3 ini. Lalu biasanya kan kalau udah aman, lalu efektif, teruji, mereka akan lisensi lalu komersialisasi, diproduksi dan dijual. Nah, setelah dijual, perusahaan penerbit atau produsen vaksin itu juga masih ada kewajiban melanjutkan ke fase 4. Ada fase 4 dari penelitian vaksin? Ada, tapi fase 4 itu adalah fase post-marketing surveillance namanya. Jadi, penelitian setelah dipasarkan. Jadi dia harus tetap ngikutin, memonitor tuh orang-orang yang sudah divaksin, ada efek samping yang berat atau enggak, dan antibodinya bertahan berapa lama. Itu nanti terjawab setelah, ya intinya time will tell. Ya kan? Karena kalau kita tanya, vaksinnya teruji 5 tahun, bisa antibodi 5 tahun. Mana buktinya? Barangnya juga belum ada kan gitu. Wah, 5 tahun kapan? 5 tahun udah peneliti dari 5 tahun yang lalu. Iya. Kalau ada datanya, justru kita curiga biological war. Jadi kita udah siapin dari 5 tahun yang lalu kan gitu. Nyatanya kan belum diuji, jadi belum bisa ngomong. Dan kalau tahu benar juga dia nggak bakal kasih tahu juga berapa tahun tuh. Iya. Nah gini dok, kan masalah gini. Untuk penyakit-penyakit yang kronis seperti HIV aja, sampai sekarang vaksinnya belum ketemu. Kok ini gue jadi deg-degan nih loh dok. Kok ini corona cepat banget ketemu ya? Padahal baru kemarin loh virus ini menyebar dan mewabah di dunia. Tapi udah ketemu di tahun ini juga gitu loh dok. Kenapa HIV dan penyakit yang lain nggak bisa kayak gitu? Ya itu kan terus banyak orang yang seuzon ya kan. Wah ini jangan-jangan ini yang tadi biological war udah disiapin dulu vaksinnya, bisnis dan sebagainya. Jadi ini memang wajar, saya pahamin bahwa banyak dari teman-teman kita sebangsa dan setanah air juga yang mencurigai orang-orang mungkin dari luar negeri atau bahkan dari kita sendiri juga ada. Tapi sebetulnya kecurigaan itu belum tentu berdasar. Artinya banyak asumsinya lah gitu kira-kira ya. Pandemi ini sebetulnya seperti kita ketahui bersama, coronavirus ini bukan yang pertama. Ingat sebelumnya udah ada SARS, udah ada MERS. Jadi di zaman dulu waktu zamannya SARS dan MERS itu sudah ada yang meneliti juga vaksin untuk corona. Namun demikian, karena SARS dan MERS berakhir begitu cepat, ya artinya ini nggak terlalu bombastis, nggak terlalu banyak, berapa bulan kemudian beritanya sudah menurun, sudah terkendali, maka vaksinnya juga, pendanaan vaksinnya juga turun. Karena kan orang investasi itu ngikutin tren. Ibaratnya gini, kalau sekarang lagi gencar-gencarnya bisnis warnet, maka semua orang yang punya duit akan invest buka warnet, betul nggak? Ya kan? Kalau ketika warnet udah diganti sama telepon seluler, nggak ada lagi yang mau naruh duit untuk bikin warnet. Masuk akal kan? Sama waktu zamannya SARS dan MERS dulu, itu juga udah ada perusahaan-perusahaan yang investasi bikin vaksin untuk SARS dan MERS. Tapi sayangnya karena berakhir, jadinya investasinya di stop. Penelitian mereka ditunda sampai fase itu aja. Misalnya dulu fase binatang, preclinical. Ya udah ketemu mau masuk tahap 1. Masuk tahap 1 ditunda. Gitu kira-kira. Nah, jadi itu satu udah ada prototipenya beberapa dari yang lalu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya juga
manusia ini sudah menciptakan teknologi-teknologi yang untuk mempercepat penelitian vaksin. Yeah. Ya, beberapa vaksin bisa lebih cepat sebelumnya. Tapi itu juga sama fase 1, 2, 3-nya yang sampai ribuan orang itu nggak bisa dipercepat gitu saja. Karena kan antibodi manusia nggak bisa dikebut. Terus suntik hari ini, besok udah ada hasil ya, nggak bisa. Ya kan mesti tunggu. Ya. Nah, lalu yang bisa mempercepat ini, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memang sekarang ini namanya kondisi pandemi, orang semua berlomba-lomba. Segala cara itu menjadi lumrah gitu. Yang tadinya nggak kepikir, ya udah dicoba dulu. Kalau dulu mungkin aturan itu begitu ketat, habis fase 1 keluar data, baru masuk fase 2. Keluar data, baru masuk fase 3. Tapi di sini enggak. Fase 1 sama fase 2 dikebut bareng. Udah, daripada puluhan orang, ratusan orang, kan biasanya neliti puluhan dulu, supaya kalau nanti gagal nggak rugi, ya kan? Ya udah, nanti 5, 1 yang berhasil, baru yang 1 ini yang masuk ke fase 2. Kan enggak, fase 1 sama fase 2 kerjain sekaligus. Ada yang fase 2 sama 3. Ya, jadi orang ini lebih cepat untuk ini, dan orang lebih willing untuk investasi. Karena orang tahu pandemi ini betul-betul dahsyat, dan vaksin tuh pasti dibutuhkan. Kalau berhasil, udah pasti mereka juga cuan, investasi akan kembali gitu. Udah pasti cuan lah. Juga. Jadi orang lebih willing gitu untuk udah deh kebut aja deh 1 tahun selesai, kerjain bareng-bareng, keroyokan, bahkan multi center berapa negara penelitiannya. Kalau dulu kan enggak, penelitiannya satu gitu kira-kira. Jadi ini banyak faktornya ya. Iya. Ya, memang kalau kita bicara vaksin ya memang nggak lepas dari dunia bisnis itu, Dok ya. Mereka juga pasti ada investasi untuk balikin uang investasinya kembali. Untung lah nanti kan gitu, Dok. Tapi yang kan gini, Dok ya. Kalau kita belajar dari Cina ini kan negara yang paling jago nyontek. Dimodifikasi dikit, dibuat lagi. Kenapa nggak kita contek aja ATM. Itu, Dok ya? Iya, ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu kan. Cina enggak, cuma Dok, amati, tiru aja langsung, nggak pakai modifikasi dia langsung. Pokoknya bener-bener nyeplak bener gitu loh. Nah, ini kita balas gitu kan bisa aja sebenarnya, Dok. Bisa kita dapat formulanya dari Cina tadi, kita contek aja, Dok, kita bikin. Kan bisa, Dok, kayak gitu, Dok. Iya, memang sih saya nggak bisa memungkiri itu ya. Cina itu apa aja, Apple aja ada tiruannya kan gitu ya. Iya. Ya, itu tapi kali ini saatnya kita bisa balas Cina nih, Dok, sebenarnya, Dok. Mungkin itu ya salahnya investornya juga sih ya. Iya. Gini loh, kadang kan orang-orang Barat ini juga mereka ini punya banyak ilmu, punya banyak ide, punya banyak cara segala macam, tapi mereka malas kerjainnya. Karena kalau bikin pabrik di Amerika mahal katanya ya, udah bikin pabrik di Cina aja. Nah, Cina nawarin sini kalau mau bikin pabrik tempat gue murah. Nah, lalu apa ininya? Ya udah surat aja perjanjian, hak cipta, hak paten dan sebagainya. Tapi sebetulnya kerjain semua orang Cina. Ya kalau semua teknologi udah dikasih, ibaratnya ini guru kungfu udah ngasih semua ilmunya ke muridnya, ya apa lebihnya lagi gurunya dari muridnya, betul nggak? Tinggal dicontek. Satu ilmu andalan lagi, ya. Itu jagonya Cina. Jadi sebetulnya bukan dengan mudahnya juga nyontek. Kalau kita dapat alih teknologi semua ujung hulu sampai hilir, saya yakin juga bisa ngerjainnya juga. Tapi kan belum tentu. Nah, cuman kalau yang Cina sama Amerika itu biasanya mereka emang udah kasih semua di Cina, Amerika cuma pegang patennya aja karena mereka terlalu percaya dengan etika bisnis dan profesionalisme ala Barat kan gitu. Iya, padahal dicontek juga ujungnya. Makanya gue bilang mungkin di Cina juga kapasitas produksi berlebih. Jadi ini juga pakai merek, yang sininya dijual tanpa merek kan gitu. Iya. Ini kan kalau kita bicara akal-akalan kan harusnya kita akal-akalan kerja sama aja perusahaan Indovac tadi sama perusahaan kecilnya farmasi Indonesia, perusahaan kecil aja. Habis itu baru nanti kita kasih bocoran tuh ke Bio Farma ya kan. Bio Farma bikin lagi kayak gitu. Nah, ini bercandaan aja, Dok, bercandaan. Nah, kita intinya yang poinnya adalah yang tadi saya tangkap sekarang adalah di fase 3. Dan kira-kira ini bisa diproduksi kapan? Katanya di tahun ini juga bisa diproduksi, Dok. Dengar-dengar begitu katanya. Bisa jadi kalau dari informasi yang saya dapat dari Bio Farma sendiri,
mereka menjadwalkan uji klinisnya ini dimulai bulan Agustus. Jadi sekarang lagi rekrutmen nih bro. Kalau ada yang mau, yang minat untuk jadi relawan, volunteer untuk percobaan fase 3 ini, boleh. Boleh nanti ngomong-ngomong ke saya ya. Nanti saya kasih kontaknya tuh Bio Farma. Oh gitu. Gak, bro? Ada brosurnya saya. Mereka lagi rekrutmen nih. Iya, volunteer. Dokter Kristoforus deh. Mau nggak jadi volunteer? Yang ahli vaksin duluan deh, duluan deh. Katanya tadi ngajak Pak Presiden duluan. Nah, kalau Pak Presiden mau duluan, gue ikutan juga boleh. Nah, jadi sekarang lagi rekrutmen sampai bulan Agustus. Nanti Agustus mereka pelaksanaan sampai Januari rencana uji klinisnya di Indonesia. Ya. Nah, seharusnya kalau ngikutin cara yang benar, ya seyogyanya nunggu penelitiannya selesai, publikasi, bagus nih, misalnya Januari selesai, Februari udah publikasi, registrasi, Maret baru produksi dan sebagainya kan gitu. Ya tapi ya kita nggak tahu, ini kan jadi namanya mungkin negara punya... Tahun ini nggak mungkin dok ya? Secara ilmiah nggak mungkin? Bisa. Mungkin nggak secara ilmiah? Ini bukan secara ilmiah lagi nih. Oke. Jadi bisa aja misalnya kalau gagal penelitian fase 3-nya gimana? Kan belum tentu berhasil penelitian tahap fase 3-nya, Dok. Ya, jadi ini seperti yang tadi saya katakan ya, di beberapa negara dan beberapa perusahaan juga mereka di zaman edan kayak begini gitu kan, semuanya kan panik dan pengen cepat. Jadi kadang-kadang orang overconfident dan udah lebih keputusan emosional gitu. Jadi kayaknya kalau ini mungkin kenapa enggak gitu. Udah kerjain dulu aja gitu. Jadi bisa jadi ada kemungkinan seandainya dari pemerintah sudah mau investasi, sudahlah. Toh kalau nanti ini jadi juga buat rakyat kita, yaudah produksi aja dulu, bisa juga. Jadi masih di tengah-tengah penelitian misalnya diambil, katakan ini kan 1.600-an sampel. Katakan baru 200-300 aja udah bagus. Udah deh, bikin dulu. Nah, nggak usah tunggu yang 1.600, ya bisa aja. Nggak dalam standar, Dok. Kalau gitu, Dok. Berarti secara ilmiah sebenarnya nggak boleh dong, Dok. Di tahun ini. Ya, itu tadi. Nanti paling keputusan itu cuma berakhir pada masalah investasi saja. Kayak orang bikin startup gitu loh. Ya, kan startup juga banyak yang gitu. Invest aja dulu, bikin startup. Paling dari 10 startup yang maju jadi unicorn kayak Gojek atau Traveloka kan cuma 1-2, yang lain buang. Ya mungkin dengan pola pikir yang sama zaman kayak begini mungkin udah jalan aja dulu. Nanti kalau misalnya gagal ya udah buang. Tapi kalau berhasil kan kita bisa pakai cepat. Ya mungkin gitu. Saya juga nggak tahu lah. Itu kan risiko yang mesti dihadapin pemerintah dan Bio Farma. Oke, berarti kalau gua tangkap berarti di tahun ini sebenarnya agak berat kalau kita mau produksi sekarang tahun ini, Dok ya. Paling nggak di tahun depan gitu. Kalau itu memang dari informasi yang saya dapat sejauh ini gitu. Oke, Dokter Kristo, thank you banget, Dokter. Semoga informasi dari Dokter Kristo ini bermanfaat buat teman-teman. Tapi ya, mudah-mudahan. Gue ngasih usul sebagai ahli virus harusnya dokter bisa jadi ini kelinci percobaan juga duluan. Emang mau daftar nih? Nanti lihat syarat-syaratnya masuk ke enggak gue ya. Gitu ya. Belum terlalu tua. Oke dokter, terima kasih. Oke. Taruh dong. Siap. Ya, sorry.